Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulia Alfianti. Saya dari Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul HRM di Amerika. Berikut isi dari presentasi saya. Ada fitur praktek kerja di Amerika, ada fungsi dari bagian personalia, ada proses screening, ada faktor penentuan gaji, ada kenaikan gaji, ada upah minimum, sistem insentif, orientation pelatihan, pengembangan manajemen. Nah, berikut saya akan langsung presentasikan. Nah, yang pertama, ada fitur membedakan praktek kerja di Amerika Serikat. Karyawan dan majikan mereka memiliki hubungan kontrak kerja dan itu adalah umum untuk tenaga kerja untuk berpindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Nah, pentingnya ditempatkan pada kesetaraan dalam pekerjaan dan secara ketat mengamati bahwa karyawan tidak didiskriminasikan karena alasan seperti ras, jenis, kelamin, usia, atau agama. Pekerjaan yang diklarifikasi dan diatur dalam kontrak dan orang-orang yang diperlukan untuk melakukan mereka pekerjakan. Nah, yang kedua ada fungsi dari bagian personalia. Manajer tempat kerja memiliki kewenangan untuk mempekerjakan dan memberhentikan karyawan. Fungsi dari divisi personil untuk melakukan operasi manajemen, satu-satunya fungsi dari divisi personil dalam perusahaan tersebut adalah untuk melakukan kegiatan yang terpisah secara individual, termasuk perekrutan dan penempatan personil, pelatihan, dan manajemen gaji. Nah, yang ketiga ada proses screening. Proses screening rinci, sebagian besar screening pelamar terdiri dari 1. Screening lamaran dan 2. Screening dengan wawancara. Perusahaan sangat berhati-hati dalam dokumen aplikasi untuk hanya bertanya tentang keterampilan yang dibutuhkan oleh pekerjaan untuk menghindari masalah diskriminasi. Tempat kerja memiliki kewenangan untuk menyewa dan manajer lini terlibat langsung dalam proses perekrutan. Secara umum di perusahaan Amerika Serikat, manajer lini dapat mengambil beberapa keputusan dalam administrasi kepegawaian dan mereka langsung bertanggung jawab atas perekrutan. Yang kelima, ada faktor penentuan gaji. Utama faktor gaji determinasi adalah pekerjaan seseorang, masa kerja memiliki sedikit pengaruh dalam menentukan upah. Ada perbedaan besar dalam gaji berdasarkan pada pekerjaan dan akademik derajat seseorang, dengan hanya rentang yang sangat kecil di kenaikan gaji berdasarkan tahun pelayanan. Berdasarkan sistem gaji di perusahaan-perusahaan Amerika Serikat, gaji ditentukan oleh pekerjaan seseorang. Juga umumnya cara berpikir tentang jam kerja berbeda antara segmen kerah biru dan segmen kerah putih. Kenaikan gaji di Amerika Serikat menjamin gaji dengan pertimbangan diberikan standar gaji untuk pekerjaan tertentu di pasar adalah fundamental bagi manajemen gaji. Ekuitas kompensasi untuk mengamankan keterampilan untuk bersaing di pasar relatif terhadap tingkat gaji rata-rata sekitar 2 kali tahun setahun. Promosi peningkat kenaikan gaji sebagai seorang otoritas pekerjaan meningkat. Yang keenam ada upah minimum. Orang-orang yang menduduki posisi manajemen, orang melakukan pekerjaan khusus, wiraniaga yang melakukan pekerjaan mereka di luar perusahaan, pekerja yang bekerja di fasilitas hiburan, musiman, dan lembaga pendidikan, pekerja yang dipekerjakan oleh surat kabar kecil, operator yang dipekerjakan oleh perusahaan telepon kecil. Selanjutnya ada sistem insentif. Banyak perusahaan di Amerika Serikat telah mengadopsi sistem insentif dan ada berbagai jenis dari mereka. Dibanding dengan industri sejenis, penghargaan dibandingkan dengan kelompok di industri sejenis. Pencapaian tujuan penghargaan untuk presentasi keuangan tertentu. Discretionary
Selanjutnya ada orientation pelatihan, isinya penjelasan tentang manfaat, distribusi dokumen, menyambut dan menjelaskan tentang perusahaan, penjelasan tentang kebijakan perusahaan, penjelasan saluran utama komunikasi, tur perusahaan, dan sebagainya. Yang terakhir, ada pengembangan manajemen. Pengembangan manajemen dilakukan secara menyeluruh untuk kesetaraan kerja berdasarkan kesadaran masalah IIO. Kelompok khusus yang dibentuk antara kandidat untuk posisi eksekutif di masa depan dan kelompok-kelompok ini melalui program pelatihan khusus. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.